Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la udwana illa ala zalimin, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah perkenankan dan beri kesempatan kepada kita semua untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, yang kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah, maka kita tidak akan sampai di penghujung dari Ramadan ini. Terlalu banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan berdoa untuk berjumpa dengannya, namun kita tidak mendapatkan di bulan Ramadan disebabkan mereka telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan selalu kepada kekasih kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ingin kita membacakan beberapa ayat sebagai bahan renungan kita di penghujung Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikan dari kewajiban kita beribadah di bulan Ramadan ini, khususnya ketika kita ikut beriktikaf di Masjid Rumah Allah yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu dan bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kalian dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di penghujung Ramadan terasa antara kesedihan karena telah melalaikan dan meninggalkan kesempatan emas yang tidak akan datang lagi kepada umur kita. Namun di sisi lain kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan, tentu untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, bergegaslah dan berupayalah saling tolong menolong untuk kemudian menguatkan antara satu dengan yang lainnya, karena sungguhnya musuh yang besar kita yaitu syaitan yang selalu memanfaatkan hawa nafsu kita untuk condong kepada mengikuti keinginan-keinginan yang buruk kita. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua ingin kita sampaikan yaitu dalam surah An-Nahl ayat ke-53. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ketahuilah bahwa sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita sehingga kita berada pada puncak dari Ramadan ini, bukan karena keilmuan kita sehingga kemudian kita berada di malam-malam Ramadan, khususnya di penghujung akhir Ramadan ini. Maka sungguhnya orang-orang yang kemudian pandai, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai untuk kemudian memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mereka orang-orang yang bergegas untuk mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, khususnya kemudian umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah Qarun dalam surah Al-Qasas ketika Allah mengatakan sungguhnya dia adalah orang yang menyombongkan diri karena dia merasa telah memiliki kemampuan. Dia menganggap bahwa keilmuannya kemudian dia mendapatkan harta yang berlimpah, hingga pada saat itu kemudian orang
umuman untuk mengikuti peninggalan Qarun, mengikuti jejak Qarun ketika dia telah mampu diberikan kesempatan oleh Allah mengumpulkan harta yang banyak. Dia mengatakan wa ma utituhu minal ilmi wa ma utituhu, sesungguhnya tidak diberikan kepada saya dari harta kecuali dari ilmu yang diberikan, dari ilmu yang saya dapati. Maka orang seperti Qarun yang semisal dengan mereka yang beriktimad, yang menyandarkan kenikmatan yang diberikan kepadanya bahwa itu atas dasar kemampuannya, atas dasar usaha dan kemampuan keilmuannya, maka ya dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari apa yang diusahakan, karena sungguhnya niat-niat seorang adalah apa yang telah ada dalam hatinya, itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 menjadi bahan renungan buat kita semua. Yang Allah mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa azama ajra. Apa yang kalian kemudian infakkan, apa yang kalian lakukan dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik, yang baik yang kalian dapatkan, maka kalian akan mendapatkan hasilnya, kalian akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang layak memberikan dari balasan yang setimpal untuk hamba-hambanya. Masyiral muslimin, ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana dari semangat para orang-orang terdahulu yang soleh. Mereka berlomba-lomba ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sedikit pun kemudian terlalaikan dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Justru mereka adalah orang yang bahu-membahu pada malam hari, pada siang hari, kemudian mereka tolong-menolong dalam memaksimalkan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka hari-hari yang tersisa ini ya tentu perlu untuk menjadi renungan buat kita, agar jangan lagi kita terlalaikan dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya kebendaan, keduniawian, yang mengakibatkan kita gagal mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu dalam surah Al-Hijr ayat yang 99, ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ingatlah setelah kemudian upaya kalian telah menghasilkan dari semangat-semangat yang tertancap dalam hati-hati kita, ya, dan terwujudkan dengan beramal, dengan melaksanakan amalia-amalia Ramadan, maka ketahuilah bahwa itu bukan merupakan akhirnya dari usaha kita. Itu merupakan latihan ya untuk kemudian kita mendapatkan sifat-sifat tabiat-tabiat keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beristiqomalah di dalamnya. Jalanilah daripada ujian-ujian yang telah merintangi perjalanan hidup kita sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah dengan tekun, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah berupa keistiqomahan dalam hati-hati kita. Dan yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 123, 27 bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah, telah meninggikan pondasinya bersama putranya Ismail, maka ya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kemudian kami lakukan, apa yang kami perbuat, sungguhnya Engkau yang Maha mendengarkan. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka begitu pula ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mendoakan manakala mereka berjumpa. Semoga apa yang mereka telah torehkan dalam kehidupan mereka, dalam peribadatan mereka, Allah Subhanahu wa taala
menyambutnya sebagai amal ketakwaan, dan hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah di dalamnya, maka niscaya kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan tentu kesuksesan yang terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari siksa yang telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada kita. Semoga malam-malam yang kemudian di penghujung Ramadan ini menjadi bekal buat kita semua, menjadi penyemangat buat kita semua, dan kita yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini saling mendukung, saling menguatkan untuk kemudian mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Barakallahu fikum wa nas'alullaha an yuhibbuna wa yardana wa subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.